I just got a new coat still. Okay. Got a little brand new feel. Not so fast, switch blade, cut your car wheel. Ya, PR saya luar biasa. Pertama, dari MY yang saya gagas kemarin ternyata tidak berjalan dengan baik, beberapa faktor ya. Tapi saya yakin dengan kita kembalinya saya Putih Timur, saya yakin itu akan kita selesaikan nanti dalam kurun waktu di periode ini. Karena kemarin juga mungkin dari sisi waktu itu pendek sekali sebenarnya. Tapi seandainya yang berkati-hati dengan bagus, saya yakin itu bisa berjalan. Itu jadi PR dan tantangan kita ke depan memang infrastruktur tim ini belum. Jalan itu baru 30% yang baik, yang layak untuk diberikan sebagai jalan yang memang untuk memberikan kemudahan pada masyarakat. Selebihnya masih banyak jalan-jalan yang harus kita benahi. Mungkin juga selain jalan itu ada infras air bersih, ada infras listrik, dan insya air bersih pedaging membuat perencanaan juga untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Itu juga PLN dalam 3 tahun terakhir luar biasa, mereka bergerak dengan cepat, sehingga saya katakan untuk menjadi PR. Nah, terkait dengan hutang kemarin yang saya agak kaget karena itu menjelang akhir tahun ya. Awalnya di tanggal 20-an berapa saya lupa, di Desember itu akan ada turun ya, angka yang terkait dengan kurang salur, dan itulah yang merupakan bagian yang harus kita bayarkan kepada program yang sudah kita siapkan. Tapi tiba-tiba ternyata di tanggal hampir 30 kalau tidak salah itu akhirnya terpending. Bahkan informasi yang kita dengarkan, TDF yang harusnya kemarin full itu kemarin dititip oleh Kemendikbud di BI. Nah, BI inilah yang akan nanti kita ambil nilainya 500, dan juga Maret, April, Mei, Juni mulai bisa. Jadi utang insyaallah kita akan selesaikan. Jadi bisa dibayarkan nih murni ini Pak yang Iya, yang murni. Saya tidak mau di perubahan karena bukan kesalahan kita, ya, bukan kesalahan hukum bukan. Berarti itu bukan masuk kategori dana silpa ya Pak ya? Ya, bukan silpa, dananya belum turun. Depending harus kita berapa tuh 2,7 kalau tidak salah, hampir 3 yang terpending oleh namanya dana TDF yang memang untuk menjadi infrastruktur. Insya Allah itu akan berjalan. Tahun ini kita akan mulai dengan perencanaan yang matang ya, tahun ini. Dan saya bersyukur karena program yang kita gagas kemarin hampir 80% beririsan dengan cita-citanya Pak Presiden ya, sehingga mungkin suatu saat saya ditemani dengan teman-teman yang ini nanti untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait ya, untuk segera kita mengkoordinasikan ini ya. Apakah ini nanti kita bisa juga memanfaatkan dana APBN atau apa, tapi saya kira ini tugas kita, tugas pemerintah yang sudah siap. Dan ada hal yang menarik, kemarin kita memperkirakan makan bergizi gratis itu diserahkan ke APBD, ternyata tidak, itu full APBN ya, full APBN. Kita hanya menyiapkan tempat itu saja. Untuk titik kapan berjalannya? Ya, kita tinggal menunggu aja nih. Tapi untuk titik kita dapat 57 titik di seluruh Putih Timur. Pak, tadi disebutkan dalam sambutan ada poin bahwa Bapak ke depan akan membawa PM untuk Putih Hebat, bahkan desa hebat. Ya. Aku tertarik ke desa hebat. Seperti apa sih Pak? Salah satu di antaranya ada desa presisi. Desa presisi itu kalau kita ibaratkan adalah merupakan sebuah desa digital yang memang memberikan kontribusi, memberikan informasi yang akurat. Kita butuh tentang desa, kita hanya tinggal cek ya, itu sudah semua kelihatan kira-kira mana warga yang sertifikatnya belum keluar, mana warga yang pekerjaannya pada sebagai itu salah satu bentuk. Dan ini sudah kita mulai data ini di 2024 kemarin.
Tadi termasuk program pembangunan pun termasuk itu. Mana kira-kira jalan yang kurang baik, mana kira-kira sampai yang paham, karena kita hanya menggunakan IT saja. Karena dari IT itulah kita sanggup nanti melihat kondisi terkini. Dan saya minta itu ada di dashboardnya Bupati atau tujuan Bupati. Efisiensinya berapa persen? Alhamdulillah kita tidak terlalu terkoreksi dengan efisiensi ini. Tapi kita menjalankan misalnya yang diefisiensikan itu kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan orang yang tidak efisien. Ada bentek pesertanya 100, panitianya 200, itu tidak efisien namanya. Kemudian ada pelatihan yang pesertanya bukan orang yang membutuhkan, itu diantara itu yang akan terkoreksi nanti. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan anggaran itu tidak seberapa ya. Kalau saya lihat kemarin kita hanya terkoreksi 60 miliar saja masalahnya dari angka itu. Jadi aman masih begitu. Yang terkait dengan UTS yang belum sempat selesai itu bakalan Insya Allah akan kita lanjutkan. Banyak masih waktunya dan 4 tahun 5 tahun ke depan. Berarti program kan masih multi asset lagi Pak ya? Ya, salah satu di antaranya itu masuk program strategis daerah. Pak, tadi kan Bapak sempat singgung katanya MYC itu tergolong gagal ya Pak pada periode sebelumnya. Saya tidak mengatakan gagal, tapi banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Ya, ada beberapa yang bagus, misalnya seperti Lombok Sangat, alhamdulillah. Selain alhamdulillah, alhamdulillah yang kurang berjalan dengan baik itu di sana. Dari 18 MY itu yang berhasil berapa Pak? Banyak sudah, banyak sekali. Ya, di Wahal Kombeng Long sangat bagus. Itu penyebabnya apa sih yang mengakibatkan? Nah ini saya juga makanya saya minta dengan teman-teman Dewan tolong diawasi para kontraktor di lapangan. Diawasi mereka bekerja. Tadi sempat singgung katanya waktunya itu tidak maksimal, apakah 2 tahun ya, berjalan karena itu memang tidak... 2 tahun itu kalau dihitung 2 tahun sebenarnya cukup dengan panjang dan angka yang ada. Yang saya tidak berani berasumsi. Orang banyak berasumsi kemarin itu rebutan material dengan IKN misalnya seperti itu, tapi saya tidak asumsi ke sana ya, karena siapapun yang bekerja dia sudah siapkan itu maksudnya, harusnya dia sudah memperhitungkan itu. Jadi kendala sebetulnya apa sih Pak? Nah, udahlah itu saya kerjakan. Pak Prabowo tadi bilang Kutai Timur kaya dimaknai apa? Nah, itu luar biasa. Begitu beliau salaman dengan saya, salaman dengan Pak Muhyiddin, beliau balik lagi Kutai Timur kaya, saya tahu itu. Itu Bapak maknai apa Pak? Bukan masalah maknai, beliau sering kesini. Saat saya jadi wakil, Pak Islan jadi bupati, itu langganan beliau kalau Putih pasti mampir ke kantor bupati. Berarti ada usahanya diikuti Pak? Ya memang masih ada, masih ada lahan beliau diikuti. Ada kemungkinan kesini lagi? Semoga aja, semoga aja ya. Pak, untuk perda industri tadi Pak yang baru dibahas ini sama sangat penting, makanya saya sama Pak Wakil nungguin karena kita akan membangun industri di Kutai Timur dan inilah pesan Presiden bahwa kita harus merebut sumber daya alam kita itu untuk hilirisasi. Dengan kemampuan sumber daya alam yang ada, saya kira kita wajib sudah. Makanya saya tadi memplototi sebenarnya masih kurang tajam pandangan dari teman-teman ini. Mungkin ada klausul yang menyatakan itu wajib nantinya para perusahaan sawit untuk membangun industri hilirnya di sini. Untuk wilayah yang dijadikan kawasan industri di mana? Kayak Kamaloi kan. Masih gimana selanjutnya Pak? Nah itu terus ke depan Pak kalau seandainya seandainya ada satu perusahaan yang bangun 2 tangki, ada 5 perusahaan lagi di belakang dan satu perusahaan yang 5 itu siapa ya? Humpus. Terus Pak kalau seandainya ke Tahu depan nggak Humpus? Bisa Pak Nggak dijelaskan? tahu Humpus. Apa Humpus Pak? Humpus itu grupnya Romo Mandala Putra. Yaitu Humpus itu perusahaan yang dahulu yang terkenal dulu. Oke, cukup ya? Ya, soalnya siap-siap buka puasa. Oh,